Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Di kesempatan yang baik ini, kembali kita menikmati berkat kemurahan Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab bawasannya untuk selama-lamanya dan kasih setianya itu kekal buat hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di kesempatan yang baik ini, kita kembali akan mendengarkan sebahagian daripada renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan ambil dalam Amsal pasal yang ke-20 di ayat yang ke-6. Kita akan membaca dan kita akan mendengarkan renungan ini dalam Amsal pasal yang ke-20 di ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya itu baik, tapi orang baik belum tentu dia setia. Sebab baik dan setia itu sangat berbeda. Setia itu artinya memiliki pendirian yang kokoh. Artinya dia memiliki keteguhan hati. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Mengapa kita harus setia? Karena kita coba lihat dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat ke-22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Jadi mengapa kita harus setia? Karena yang diinginkan daripada seseorang itu adalah karakter yang setia, pribadi yang setia. Dan kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus menunjukkan bahwa kita juga memiliki karakter ataupun pribadi yang setia, baik dalam pekerjaan sekuler, baik dalam keluarga, terutama di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita harus setia. Karena pada akhir-akhir ini banyak orang mengundurkan diri, banyak orang berubah setia kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin karena situasi dan kondisi, mungkin karena ada faktor-faktor yang lain. Tapi pada hari ini saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah jual Yesus hanya untuk sebatas wanita. Jangan pernah jual Yesus hanya untuk sebatas popularitas. Jangan pernah jual Yesus hanya karena pekerjaan ataupun karir. Sebab Yesus itu segalanya dalam hidup kita. Mengapa Yesus segalanya dalam hidup kita? Karena Yesus adalah pribadi yang konsisten. Dari dulu, sekarang, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Yesus yang menyelamatkanmu, Yesus yang menebus hidup kita adalah Yesus yang kokoh. Yesus yang memiliki karakter yang setia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita wajib tetap setia kepada Tuhan. Amin. Apapun itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mengurungkan ataupun mengundurkan diri daripada engkau setia kepada Tuhan. Itu bahaya. Banyak contoh-contoh Alkitab yang berubah setia. Salah satu hal yang akan saya kasih contoh adalah bagaimana Simson dia berubah setia. Dia tidak kokoh. Kenapa dia tidak kokoh? Dia rapuh ketika dia melihat seorang wanita berparas cantik yang bernama Delila. Dan akhirnya Delila merayu Simson. Karena Delila dibayar oleh orang-orang sekitar untuk mengetahui di manakah letak kekuatan Simson. Dan akhirnya Simson masuk ke perangkap itu. Dan lihat, Simson berubah setia. Dan akhirnya Simson menceritakan kekuatannya. Padahal Simson kita tahu bahwa dia adalah nazir Allah. Nanti bisa kita lihat di rumah dalam kitab Hakim-Hakim. Dan yang kedua, contoh yang kedua, orang yang bisa berubah setia adalah Demas. Demas adalah orang yang bersama-sama dengan Paulus. Tapi pada akhirnya Demas meninggalkan Paulus. Mengapa hal itu terjadi? Karena Demas lebih mencintai dunia daripada lebih mencintai pekerjaan Tuhan. Lebih condong hatinya kepada dunia yang penuh dengan, yaitu mungkin saya bisa katakan dengan drama, mungkin dengan penuh misterius. Dia lebih condong ke arah sana.
ada dalam dunia itu sementara. Di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal dan ada hidup yang sekarang. Kita harus setia. Banyak orang-orang yang diberkati karena mereka setia kepada Tuhan. Makanya tidak salah firman Tuhan pernah berkata seperti ini. Setiap perkara kecil, maka Tuhan akan beri perkara yang besar. Mau perkara yang besar, setia dulu dalam perkara kecil. Saya akan kasih contoh bahwa orang yang setia kepada Tuhan, saya katakan sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya ambil contoh yang nyata dalam Alkitab. Dan hal ini pasti sudah sangat kita tahu akan kisah ini, yaitu Yusuf. Coba nanti kita baca di rumah dalam Kejadian pasal yang ke-37. Bagaimana hidup daripada Yusuf tidak enak. Kondisi yang dialaminya tidak enak. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia dikucilkan. Bahkan dia sempat ingin mau dibunuh. Dan akhirnya saudara-saudara mengatakan tidak usah dibunuh. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur. Dan singkat cerita, dia diambil kembali dari sumur itu. Dan dia dijual ke Mesir sebagai budak. Dan singkat ceritanya, dia dipenjara. Setiap proses yang tidak enak dia lalui. Tapi perhatikan, dia tidak pernah mengeluh. Perhatikan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap setia kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Artinya bahwa Allah memperhatikan Yusuf. Dan singkat cerita, dalam Kejadian pasal yang ke-41, ayat 41, 42, dan 43. Bagaimana Yusuf mendapat berkat yang luar biasa. Yusuf diangkat sebagai penguasa. Yusuf diberi fasilitas yang luar biasa. Orang buangan. Orang yang dulunya nggak ada apa-apa, sekarang menjadi penguasa di tanah Mesir. Mengapa? Kuncinya dia setia dan takut akan Tuhan. Jangan pernah mengurungkan hidupmu untuk mundur daripada setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kalau kita sudah setia mendengar firman Tuhan, terus lakukan. Kalau mungkin ada orang yang mengucilkan, mungkin ada orang yang ingin menjerumuskan kita, yang penting kita tetap setia. Itu urusannya Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dengan setia kepada Tuhan, kita lakukan. Sebab bukan di dunia ini yang menentukannya. Yang menentukannya adalah buku kehidupan yang sudah Tuhan catat atas hidupku dan hidupmu. Amin. Tetap setia. Tetap setia. Sebab orang yang setia, Tuhan perhatikan. Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan nyatakan kebaikannya yang besar. Haleluya. Dan yang kedua, orang yang setia, maka Allah akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Kapan mahkota kehidupan itu akan kita terima? Tentunya ketika Tuhan sudah memanggil kita. Dalam hidup kita mungkin tidak mendapat mahkota kehidupan. Tapi setelah tugas kita selesai, setelah kontrak kita selesai dalam dunia, Tuhan memanggil kita. Maka ketika kita menghadap Allah Bapa di surga, maka Allah memberikan, yaitu mahkota kehidupan. Kapan mahkota itu diberikan? Ketika kita sudah meninggal, seperti yang saya katakan tadi. Dan bukan hanya itu, kuncinya kita tetap setia. Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membuka dalam Wahyu pasal yang kedua di ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua
di ayat yang ke-10. Saya akan ambil di bagian akhirnya saja, di bagian C-nya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai engkau menutup matamu, supaya Allah mengaruniakan mahkota kehidupan. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau mungkin dicibir. Saya katakan, Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan mengaruniakan, yaitu mahkota kehidupan. Oleh sebab itu jangan pernah jemu untuk melakukan firman Allah. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Situasi kondisi yang seburuk apapun, tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.